Salam sejahtera dan selamat pagi kami sampaikan buat jemaat, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mengawali kegiatan kita beribadah dalam ibadah subuh, memuji, menyembah Tuhan senantiasa. Kita awali ibadah subuh ini dengan mengangkat satu pujian. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, amin. Menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan perlindunganku, ya Yesus, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Yesus yang kudus,
Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih. Ya Aba ya Bapa. Kami memuji menyerukan nama-Mu. Betapa dahsyat kasih. Glory, 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 glory. Kudus, kudus, kudus. Kami sembah tinggikan Engkau. Kami elu-elukan nama-Mu. Memuji, mengagungkan, mengeluarkan, memuji-muji Engkau selamanya. Kau besar dahsyat dan mulia. Haleluya. Ku bersyukur. Dahsyat Engkau Yesusku, ajaib dan luar biasa. Betapa hebat kuasa dan kasih, betapa dahsyat kasih dan kemuliaan-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih. Abba, Bapa. Abba, Bapa. Kau segalanya bagiku. Naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba, Bapa. Ku mengasihi-Mu lebih dari emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Engkaulah Bapa kami, Amen. Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Bersyukur kami Tuhan
atas segala berkat rahmat kasih dan setia Tuhan bagi kami. Kami boleh hidup, kami ada, bergerak, bernafas sampai hari ini oleh kemurahan, oleh kasih dan kebaikan bagi kami. Sungguh tak terhitung, tak terkatakan dengan hal apapun kasih dan setia Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi mula pujian, hormat, kemuliaan sekarang dan selamanya. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan, setiap lutut sujud menyembah-Mu, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kami, Raja di atas segala raja. Kau penolong, pembela atas kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kembali kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu, berbicara, mengingatkan dan meneguhkan kami semuanya, jemaat-Mu, keluarga kami, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Lawatan Tuhan sama atas kami semuanya. Kasih Tuhan melingkupi, memenuhi setiap umat-Mu. Damai sejahtera, sukacita surga terus mewarnai, memenuhi setiap anak-anak-Mu di tengah keadaan dunia ini. Biarlah kekuatan dari Tuhan terus mengiringi setiap langkah anak-anak-Mu dimanapun berada. Mereka tidak akan mundur, tapi mereka terus maju di dalam Tuhan, terus setia memanggil dan menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan kami. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kita melanjutkan pembacaan kita di dalam Lukas pasal 22. Kami baca dari studio secara bergantian, 5 ayat 1 orang. Jemaat Tuhan dimanapun berada, pemirsa, hamba-hamba Tuhan, dan keluarga kami menyimak Alkitab saudara. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Judas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Judas dan yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Judas, kepala imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutlah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Penetapan perjamuan Paskah. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah bersama-sama dengan kamu sebelum menderita. Sebab aku berkata, aku tidak akan makan Paskah dengan kamu lagi sebelum aku saya ulangi sekali lagi, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita.
Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan akan. Tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tidak membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubah dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi kepadaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Di taman Getsemani, lalu pergilah Yesus ke luar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperempat batu jaraknya, dan lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datang serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka menyerang hamba Tuhan, hamba imam besar, sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung.
Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dia dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api itu. Ia mengangkat matanya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah? Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa aku anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Saudara-saudara, Lukas pasal 22 ini tentang pergumulan Tuhan Yesus menghadapi salib yang akan dia pikul. Di tengah-tengah pergumulan itu, dia sendiri menghadapinya. Murid-murid sibuk dengan keadaannya sendiri. Misalkan murid-murid sibuk mencari kedudukan. Ya. Ayat 24 berkata, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Jadi murid-murid ini kurang terbeban dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Mereka sibuk mencari kedudukan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada banyak seperti ini. Orang-orang tidak peduli dengan lingkungannya. Orang-orang tidak peduli dengan sesamanya. Dia sibuk dengan keadaannya sendiri. Alkitab mengajar kita harus peduli memperhatikan sekitar kita. Sebagai pelayan Tuhan, saya mengingatkan jemaat keluarga kami, hamba-hamba Tuhan pemirsa. Mari pedulilah dengan gerejamu. Pedulilah dengan gembalamu. Pedulilah dengan lingkunganmu. Pedulilah dengan bangsa. Pedulilah dengan negaramu. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Jangan hanya sibuk mencari kepentingan sendiri. Bukan salah mencari kepentingan sendiri. Tapi mari alokasikan waktumu untuk peduli kepada orang. Bukan seperti murid-murid ini. Saudara tahu perasaannya Yesus saat itu. Alkitab berkata, peluhnya menjadi titik-titik darah karena dia berpikir sampai keringatnya. Peluh itu keringatnya menjadi darah. Bayangkan ketika saudara berkeringat, air yang keluar tapi itu berubah. Bayangkan berubah menjadi air. Betapa pergumulannya Yesus ini di dalam hatinya begitu luar biasa.
Tapi murid-muridnya sibuk mencari kedudukan. Ya, siapa yang terbesar? Jangan kita seperti murid-murid ini. Tapi biarlah kita peduli dengan pelayan. Jangan biarkan sendiri gembala mau memikirkan pekerjaan Tuhan. Dampingi dia. Ya. Minimal sama-sama bersama dengan pelayan-pelayan yang lain. Ambil bagian di dalam pelayanan. Maka ketika kita peduli, maka Tuhan akan mempedulikan kita. Dan Dia sudah lebih dulu mempedulikan saudara dan saya di kayu salib. Dan ingat, usaha pekerjaanmu akan Tuhan peduli ketika kita peduli kepadanya. Hukum tabur tuai itu ada. Kepada Tuhan pun seperti itu. Memang Tuhan penuh kasih dan panjang sabar. Tapi ada saatnya Tuhan berdiam diri ketika kita tidak peduli dengan orang lain. Dengan gerejamu, dengan bangsamu, dengan negerimu. Mari mulai peduli. Itu sebabnya kami mengajak seluruh jemaat pemirsa keluarga kami hamba-hamba Tuhan. Berdoa untuk bangsa ini. Berdoa untuk negeri ini. Berdoa untuk pemerintahan. Jangan hanya berdoa untuk kepentingan diri sendiri. Itu penting memang. Tapi mari di dalam durasi doamu. Sisipkan, bukan sisipkan ya. Tapi alokasikan waktumu berdoa untuk orang lain. Sekitarmu, bangsamu, pemerintahan. Karena kesejahteraan negeri ini juga kesejahteraan kita. Puji Tuhan, gembalamu siang dan malam tentu berdoa untuk engkau. Maka mari kita saling mendukung. Tuhan memberkati kita. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu mengingatkan kami agar kami peduli. Bukan seperti murid-murid Tuhan ini, di mana Tuhan Yesus bergumul dari pergumulan ini. Dia sampai mengeluarkan keringat darah, saking hebatnya pergumulan itu. Tapi justru murid-murid mencari kedudukan sendiri, kepentingan, kepuasan diri sendiri. Pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan jemaat Tuhan, pemirsa, hamba-hamba Tuhan, keluarga kami. Kami mau peduli atas lingkungan kami, atas orang di sekitar kami, atas gereja kami, atas pendeta kami, atas sesama kami, atas bangsa kami, atas negeri kami, atas pemerintahan kami. Sebab itu Tuhan, kami berdoa, kami peduli dan kami peduli. Dan kalau orang Kristen saling peduli, maka amanlah negeri kami ini. Karena kunci dari semuanya adalah anak-anak Tuhan yang peduli di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan syukur bagimu. Di dalam nama Yesus, kami impartasikan berkat-Mu atas jemaat-Mu, pemirsa keluarga kami, hamba-hamba Tuhan. Hari ini mereka bekerja, berusaha, berdagang, dan melayani, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus.